Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami wasiatkan, kami nasihatkan, terutama untuk diri kami sendiri dan juga untuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berbahagia merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah kebahagiaan yang kita rasakan, maka hendaknya kita perhatikan bahwasannya kehidupan di dunia ini, selain kita butuh bahagia, kita juga butuh untuk selamat. Kita membutuhkan keselamatan. Karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah. Rasulullah mengatakan, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan katsira fa alaikum bisunnati. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Al-Irbad ibn Sariyah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang hidup sepeninggalku, barang siapa yang hidup sepeninggal Rasulullah SAW, fasayarah tilafan katsira, Rasulullah mengatakan, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan sekarang jamaah, kita merasakannya. Kita merasakan sepeninggal Rasulullah wafat, timbul perselisihan yang sangat banyak, timbul perbedaan yang sangat banyak di kalangan manusia, bahkan di kalangan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW beliau memberikan nasihat, fa'alaikum bisunnati,
maka berpegang teguhlah kepada sunnahku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di antara jalan keselamatan, di antara banyaknya perselisihan, di antara banyaknya perpecahan adalah dengan cara kita alaikum bisunnati, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam kelanjutannya beliau melanjutkan addu alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dengan gigi geraham kalian. Artinya ini gambaran untuk peganglah erat-erat, jangan lepaskan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Auza'i beliau menasihatkan isbir nafsaka ala sunnah. Beliau memberikan nasihat, bersabarlah kalian di atas sunnah. Untuk bersabar di atas sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang dua sunnah yang bisa kita kerjakan selepas kita pulang dari sholat id ini. Karena ketika kita memegang erat sunnah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah bentuk cinta kita kepada beliau. Ketika kita mengaku kita cinta kepada Nabi, maka di antara bentuk cinta kita adalah kita menjalankan sunnah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sunnah yang pertama yang bisa kita kerjakan setelah kita pulang dari sholat id adalah dengan kita pulang memilih jalan yang berbeda dengan jalan tadi kita berangkat. Sebagaimana dalam hadis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, beliau mengabarkan karena Nabi SAW idza kana yaumu'idin khalafa at-tariqi, dengan syarat yang sahih. Beliau mengabarkan Nabi dahulu ketika tiba hari Id, maka beliau khalafa at-tariqi, beliau memilih jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sunnah yang barangkali jarang kita kerjakan. Maka mari kita hidupkan sunnah Nabi SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Kita nanti pulang dengan memilih jalan yang berbeda dengan tadi jalan ketika kita berangkat ke tempat sholat id ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sunnah yang kedua yang bisa kita kerjakan selepas kita pulang dari tempat ini adalah dengan cara kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di rumah kita masing-masing. Ini juga sunnah yang jarang sekali kita kerjakan. Sebagian dalam hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengabarkan dengan sanad yang hasan dari Al-Imam Ibnu Majah. Karena Nabi SAW la yusalli qabla al-'id syai'ah. Dahulu Nabi, beliau tidak sholat apapun sebelum sholat id. Jadi tidak ada sholat yang mengawali sholat id. Kita datang ke tempat id, langsung duduk, tidak sholat. Kecuali kalau kita sholatnya di masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sholat di lapangan, maka kita datang langsung duduk. La yusolli qoblal id syai'ah, tidak ada sholat sebelum sholat id. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza raja'a ila manzilihi sholat rak'atain. Ketika beliau pulang ke rumah, maka beliau SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sunnah yang barangkali jarang kita kerjakan atau bahkan jarang kita ketahui. Nanti setelah kita pulang ke rumah, sampai di rumah kita kerjakan sholat sunnah 2 rakaat.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat. Salat sunnah 2 rakaat ini termasuk salat apa? Ada yang mengatakan termasuk salat duha. Ada yang mengatakan termasuk salat sunnah ketika masuk rumah. Karena kita memang disunnahkan ketika masuk rumah kita salat 2 rakaat. Ada juga yang mengatakan ini salat khusus setelah salat Id. Dan Allahu a'lam, pendapat yang rajih adalah pendapat bahwa ini salat khusus setelah salat Id, yaitu dikerjakan 2 rakaat di rumah kita masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sebelum kita tutup khutbah kita, kami ingatkan bahwasanya Ramadan selesai ini bukan berarti selesai ibadah kita. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang kematian. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tugas beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi hatta ya'tiyakal yakin, hingga kematian datang menjumpai kita. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari setelah Ramadan selesai kita tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita jaga salat kita. Salat wajib 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Sesungguhnya perbedaan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Sehingga ketika kita mengaku kita adalah orang Islam, kita muslim, maka jangan tinggalkan salat. Kita jaga salat kita selepas Ramadan selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat malam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.